heboh, ketakut, gemetar. Karena apa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyalakan obor api neraka. Semua penghuni langit dia ketakutan. Bukan saja manusia yang takut kalau bencana datang. Ketika Allah memberikan maklumat pada hari ini telah menyalakan api neraka, maka seluruh penghuni langit ketakutan. Mereka resah, hampir mereka mati karena takut dengan deklarasi yang telah Allah sampaikan. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam, ia tahu bahwa satu-satunya harapan adalah menemui kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sumber cinta Allah kepada alam semesta. Maka malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habibullah. Kemudian Rasul menjawab salamnya dan berkata, wahai Jibril, ada apa gerangan? Apakah Allah akan memberikan wahyu? Ternyata malaikat Jibril yang saat itu dilihat Nabi begitu takut, begitu gemetaran, langsung curhat kepada beliau, ya Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah terjadi kegaduhan. Semua malaikat pada bangun langit takut dan hampir saja mati karena ketakutan. Ada apa ya Jibril? Penyebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyalakan obor api neraka. Lalu baginda bertanya, ya Jibril, seperti apa neraka itu? Maka Jibril menjelaskan, neraka itu adalah seperti lubang. Dia memiliki 7 lubang, satu lubang dan lubang lainnya sejauh 70 tahun. Kalau 70 tahun akhirat, berarti satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia dikali 365 hari dikali 70 tahun, berarti jarak antar lubang neraka sejauh 25.550 tahun. Orang yang sudah masuk neraka gak akan mungkin bisa keluar lagi. Maka ketika Nabi menjawab penjelasan malaikat Jibril, kemudian Nabi berkata, wahai Jibril, siapakah yang akan memasuki neraka nanti? Maka Jibril berkata, lubang yang paling bawah telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sesuai lisan dan perbuatannya, orang-orang yang berkhianat ketika dipercaya, orang-orang yang ingkar ketika dia berjanji. Maka Allah sediakan lubang yang paling bawah. Kemudian lubang di atasnya adalah untuk orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah batu, orang-orang yang menggunakan ajimat-ajimat, orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Kemudian lubang yang atasnya lagi adalah untuk orang-orang yang menyembah bintang, penyembah matahari, penyembah rembulan. Kemudian sampai ke lubang berikutnya, yaitu untuk orang-orang Yahudi. Kemudian ke lubang keenam untuk orang-orang Nasrani yang telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, yang telah menandai Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian malaikat Jibril terdiam. Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau terdiam? Kedua kali Rasul bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau terdiam? Barulah malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi yang ketiga, ya Muhammad, sesungguhnya lubang terakhir itu akan diisi oleh umatmu, orang-orang yang melakukan dosa besar, orang-orang yang dalam hidupnya lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia mati ia belum pernah taubat, belum sempat meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu perjalanan hidupnya banyak meninggalkan sholat, banyak meninggalkan puasa, kemudian ia melakukan perzinahan, pembunuhan, banyak dosa besar yang ia dilakukan. Dan tapi sampai ia mati,
ia belum sempat sedikit meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Nabi Muhammad pingsan, dibantu oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi menangis. Berhari-hari, berminggu-minggu, baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa menangis dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Kifayatul Adhiyah bahwa tangisan baginda Nabi besar Muhammad SAW telah menggoncangkan aras Allah. Maka penghuni langit bergentar, ya Jibril, kenapa aras Allah bergencang? Kenapa terjadi gempa? Jibril melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa arasmu bergoyang? Kenapa arasmu bergoncang, ya Allah? Allah memerintahkan kepada Jibril, turunlah engkau kepada kekasihku, coba tanyakan apa yang terjadi. Turunlah, maka Jibril menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Tahukah engkau ya Muhammad bahwa tangisanmu telah menggoncangkan aras Allah, telah membuat kami penghuni langit menjadi takut? Apa gerangan yang membuat engkau menangis ya Muhammad? Maka Muhammad mengatakan kepada mereka, Jibril, wahai Jibril, aku teringat dua orang nabi yang soleh sebelum aku. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika ia telah tidak mampu lagi mengajak umatnya untuk benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sudah berputus asa dari kelakuan perilaku umatnya, sehingga ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, pada hari ini Engkau saksikan ya Allah, barang siapa di antara umatku, di antara kaumku yang ia mengikuti ilahku, mengikuti ajaranku untuk bertauhid, sesungguhnya dia adalah golonganku. Tetapi barang siapa yang membuat tandingan sekutu-sekutu kepadamu ya Allah, aku serahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Kemudian hari ini pernah dialami oleh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ketika sudah mencapai trik Nabi, tak mampu lagi mengajak kaumnya untuk benar-benar mencintai Allah, mengimani Allah, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi Isa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbana ibadahum fa'innahu ibadun. Ya Allah, jika Engkau ingin mengajar kaumku, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Engkau yang menghidupkan, Engkau yang memberikan makan, Engkau yang akan mematikan, dan Engkau yang akan menghukum mereka ya Allah. Fa'innaka antal azizul hakim. Tetapi jika Allah mau memaafkan kaumku, sungguh hanya Allah yang maha gagah perkasa. Tahukah engkau Jibril bahwa ucapan dua orang nabi sebelumku ini, dia telah benar-benar melepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan umat. Itulah kenapa aku menangis berhari-hari. Itulah kenapa aku takut di dalam hari-hari kuliah Jibril. Aku takut kalau aku tiada. Aku takut kalau aku telah wafat. Bagaimana nasib umatku? Maka kemudian malaikat Jibril kembali ke langit menghadap Allah dan menceritakan apa yang membuat hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, kembalilah engkau ke Muhammad, sampaikan salam berikutnya dan bacakan firman-Ku kepadanya. Turun lagi malaikat Jibril menghadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melepas diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan umat. Itulah kenapa aku menangis berhari-hari. Itulah kenapa aku takut di dalam hari-hari kuliah Jibril. Aku takut kalau aku tiada.
Aku takut kalau aku telah wafat, bagaimana nasib umatku? Maka kemudian malaikat Jibril kembali ke langit menghadap Allah dan menceritakan apa yang membuat hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, kembalilah engkau ya Muhammad, sampaikan salam berikutnya dan bacakan firmanku kepadanya. Turun lagi malaikat Jibril menghadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip salam untukmu, berfirman kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Dengan berkaca-kaca Nabi Muhammad menunggu firman apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka Jibril mengulang-ulang firman Allah, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, ya Muhammad, apapun yang engkau mau, apapun yang kau inginkan, yang membuat hatimu bahagia, Allah ridha, Allah kabulkan. Apapun yang membuat hatimu gembira, Allah kabulkan. Kemudian Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, menatap malaikat Jibril dan berkata, Wallah ya Jibril, demi Allah wahai Jibril, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, saksikan oleh wahai Jibril, demi jiwaku, demi diriku yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la arda ya Jibril, la arda, aku tak akan ridho wahai Jibril, aku tak akan bahagia wahai Jibril, wa wahidun min ummati yudhibu fitnah. Kalau nanti di akhirat kelak masih ada satu orang dari umatku yang ia masih berada di dalam neraka. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan kita sebagai manusia, malaikat Jibril pun geleng-geleng kepala berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, benarlah Allah telah mengirimkanmu, engkau adalah rahmat bukan saja untuk umat manusia, tetapi untuk alam semesta. Maka pada hari ini kita saksikan para jamaah sekalian, mana umat yang telah dibela habis-habisan, mana umat yang mengaku Islam, yang mengaku cinta Nabi Muhammad, apakah hari-harinya telah ia laksanakan sunnahnya, perilakunya? Bahkan bagi Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya selalu menyebut kita dengan ummati. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah dibegingin, yang sudah ada yang pasang badan agar diri kita terhindar dari api neraka, apa yang kita lakukan? Maka pertanyaannya, apakah benar semua umat Islam akan masuk neraka atau diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua umat Islam insya Allah akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pameng dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu orang. Siapakah itu? Maka kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu dia mengaminkan doanya malaikat Jibril pada saat menuju mimbar, man adraka abawaihi aw adahuma wa yajabirahuma fanaka dafalannar. Ya Muhammad, siapapun di antara umatmu yang ia masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, ia tidak bergaul dengan baik, ia tidak rawat hari tuanya,
ajukan yang berantakan. Meskipun ia rajin sholat, meskipun ia rajin qiyamul lail, ia rajin sedekah, rajin tilawah, harum namanya di masyarakat. Apapun kebaikan seorang anak, ketika ia berantakan akhir hayat masa tua dari orang tuanya, dakhalan nar, dia ahli neraka. Jamaah ya sahabat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diingatkan supaya kita tidak lalai, jangan bermusuhan, jangan merasa paling soleh, jangan lalai dalam kehidupan kita. Ada satu amaliyah kita. Kalau kita masih punya orang tua, salah satu atau keduanya masih hidup, tolong pergauli dengan baik. Tidak ada artinya semua amaliyah kita. Sedekahmu, ibadahmu, apapun. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan pada hari ini semua saksikan, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah pecinta muhaibin baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan beliau atau kita mendapatkan sahabat beliau, bahkan akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana salah satu hadis yang mengatakan, siapapun dari umatku yang sehari semalam dalam satu hari yang membaca sholawat kepadaku tidak kurang tidak lebih 1000 kali, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hampir dipastikan ia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum ia digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat akhirnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.